Slide pertama ini lebih ke tentang bagaimana caranya kita bisa memilah pakaian bisa menjadi satuan. Target pertama adalah perseorangan. Perseorangan itu adalah orang yang datang ke pabrik secara pribadi. Berikutnya instansi angkatan dan kepolisian. Ini yang dimaksud adalah baju-baju seragam dinas, Pemda, event atau wedding organizer. Kemudian bank, Pemda, Pemkot ini sama ya seperti instansi. Pesantren atau sekolah khusus. Pabrik pengolahan makanan dan minuman. Nah, untuk yang misalnya pengolahan, packaging, mereka tidak boleh menggunakan pakaian, jadi menggunakan pakaian khusus, dan pakaian khusus tersebut harus steril dari bakteri. Berikutnya pakaian branded atau bermerek. Branded ini biasanya kira-kira harganya berapa? Ya pasti jutaan, tapi yang tergantung dari motifnya, modelnya. Ya, kategori yang seperti ini itu bisa jutaan. Ya. Kalau yang seperti ini sama juga jutaan juga, walaupun kesannya adalah Biasa. hanya kain tipis gitu aja gitu. Dan ini wajib atau istilahnya apa ya, disarankan untuk dijadikan satuan. Selain yang tadi pakaian khusus ya. Kenapa? Ya itu tadi karena harganya biasanya mahal. Kemudian perlakuannya pun berbeda. Mungkin kayak kalau saya begini aja ya udah. Istilahnya udar atau ini juga kadang cuek gitu ya. Tapi kalau misalnya konsumen atau customer punya mereknya bos, pasti disayang gitu. Dan mereka nggak mungkin dicuci atau diperlakukan secara kiloan atau khusus lagi. Kemudian teman-teman nanti harus ada punya ini ya, apa namanya, daftar nama-nama pakaian bermerek. Jadi nanti kalau ketemu dengan pakaian aneh begitu dilihat barangnya bisa tahu. Iya gitu. Karena biasanya kalau barang-barang eksklusif seperti ini biasanya kadang modelnya beda. Berikutnya pakaian desainer atau pakaian yang kita bikin ya. Itu juga salah satu, kadang kan harganya lumayan juga ya. Dan kategori baju mahal ini sendiri berdasarkan batasan. Misalnya kita berlakukan ketika pakaian misalnya harganya 500.000, itu sudah dimasukkan kategori satuan. Dan pakaian desainer ini salah satu yang memang harus atau bisa dijadikan satuan. Kenapa pakaian putih harus dijadikan satuan? Karena identik dengan bersih gitu ya, otomatis gampang sekali terkena noda itu, entah makanan, minuman, atau debu dan lain-lainnya. Kemudian tadi kalau digabung dengan pakaian lain atau yang berwarna bisa mengakibatkan kelunturan, bisa jadi warna putih jadi kumal ya. Karena mungkin misalnya digabung dengan celana jeansnya dekil ya, otomatis akan berpengaruh ke ini. Namun di sini juga kadang kan pakaian putihnya itu sendiri bukan pakaian yang istilahnya tadi branded atau apa gitu ya, lebih ke misalnya seragam. Nah, untuk yang seperti ini teman-teman bisa disarankan untuk dimasukkan ke lot lagi. Jadi nanti si konsumen dibiasakan atau disarankan untuk selalu membawa minimal 2 kresek ya. Jadi dia bawa warna terang, kemudian warna putih itu bisa digabung ke warna terang. Nah kalau seperti ini kayak tadi misalnya si konsumen di kilo, berarti harus ada tanda tangan atau persetujuan perihal ya. Kalau misalnya nanti komplain. Satu lagi adalah pakaian luntur. Pakaian luntur itu juga harus dijadikan satuan ya. Jadi jangan sampai nanti pakaiannya luntur kemudian kita lakukan secara hand wash dan tetap dimasukkan kiloan, jangan ya. Persiapan untuk satuan, pengetahuan dasar bahan tekstil, kemudian pengetahuan dasar pencucian dan label, pengetahuan dasar pressing. Pressing itu setrika, bahasa kerennya pressing ya. Pengetahuan dasar quality control, kemudian mesin dan alat asal sepenuhnya packaging. Kenapa kita harus mengetahui bahan dasar, kemudian pencucian,
Kenapa kita harus tahu dulu? Kita akan tahu mau dicuci di apa, mau disetrika dengan apa, ya itu. Jadi ini kenapa teman-teman harus tahu. Jadi jangan sampai main cuci kaca, kemudian kalau di rumah kan biasanya pakai setrika listrik gitu ya, main colok, hangat, sok, gitu ya. Padahal kan di setrika listrik itu kan ada beberapa temperatur atau beberapa kategori untuk pakaian apa panasnya ini berlaku, gitu ya. Kemudian pencucian itu sendiri ada berapa jenis cucian sih? Proses cucinya ya. Jadi proses pencucian itu ada laundry, ada dry clean, ada wet clean. Kemudian berikutnya quality control. Nah, quality control ini adalah yang packing siapa? Kasir juga. Quality control ini adalah yang berperan apakah pakaian tersebut sudah layak untuk dikasih ke konsumen atau belum. Contoh misalnya secara hasil setrika, apakah sudah rapi, sudah maksimal, tidak. Kemudian kotoran pada pakaian, apakah bagian cuci sudah secara maksimal, sudah dipakai dengan anti noda dan yang lain, ya itu yang harus jadi diketahui oleh bagian packing, gitu ya. Kemudian mesin dan alat. Nah, mesin dan alat ini mungkin akan sangat berbeda ya. Kalau di kiloan itu pakainya yang meja kotak. Kemudian kalau laundry satuan lebih cenderung ke yang meja buaya atau paku. Kemudian penggunaan hanger, ya. Hanger itu ada beberapa jenis. Pada dasarnya serat tekstil berasal dari 3 unsur utama. Pertama adalah alam, itu ada hewan dan tumbuhan, kemudian sintetis, kemudian serat logam dan campuran. Nah, kalau tumbuhan itu lebih cenderung di laundry. Kalau hewan dry clean atau wet clean. Kemudian sintetis itu bisa semua. Jadi bisa dry clean, bisa wet clean, bisa laundry. Kemudian kalau untuk yang campuran itu tergantung bahan yang dominan. Contoh, biasanya mungkin kalau teman-teman suka lihat di ini ada komposisi bahan, misalnya 100% katun, pernah lihat? Atau di situ 70% katun, 30%-nya polyester. Nah, itu yang dimaksud dengan bahan campuran. Jadi tidak murni satu ini saja. Keunggulan proses pencucian cepat, tidak membuat pakaian jenis wol sutra berkerut. Proses pressing atau setrika lebih mudah. Mengangkat noda minyak oli keringat dengan maksimal. Kekurangan, kualitas cucian tidak begitu maksimal untuk yang jenis kayak ini. Kalau saya misalnya dimasukin ke vacuum karena bisa udar. Dapat merusak aksesoris atau manik-manik ketika diproses pengeringan dengan suhu tinggi. Nah, contoh tadi misalnya jasnya itu ternyata ada manik-manik atau ada payet. Nah, manik-manik atau payet tersebut terkena cairan solvent itu meleleh. Jenis plastik tertentu itu meleleh terkena solvent. Makanya secara bahan bisa dicuci dry clean, tapi karena ada yang melekat akhirnya tidak bisa dicuci secara dry clean. Berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan, ini salah satunya. Pada kesehatan tadi ya, kita bisa berakibat kanker dan lain-lain. Kemudian lingkungan. Nah, tadi kan ada namanya distilasi ya. Distilasi berarti kan ada residu atau sisa. Nah, sisanya itu tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi kalau kita buang di pohon, dibuang di rumput itu bisa mati. Karena hewan juga bisa mati juga. Bisa mengakibatkan pudar pada pakaian yang jenis pewarna sablon atau printing, contohnya batik. Ya, itu juga. Berikutnya, pencucian laundry. Proses pencucian dengan menggunakan media air sebagai bahan utama, disertai dengan sabun dan chemical pendukung lainnya. Berikutnya, tahapan pencucian ada pre-wash atau pembasahan, ada pencucian utama, ada pembilasan, dan spin dan pemerasan. Teman-teman juga harus perhatikan perihal tingkat noda sama waktu sendiri. Karena kalau misalnya
kita semua disamaratakan, pakaian yang bernoda atau tidak disamakan, itu kurang bagus, nantinya kurang maksimal.